Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. NDS Nurdin Dangka Sistem berada di Sekretariat Komunitas Pencinta Budaya Tudaka Korwil Sulawesi Selatan bersama dengan narsum kita, dua tokoh muda dari generasi Tudaka Sulselbar yang mengenyam pendidikan di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kita sudah meluangkan waktu sebagai sosok wanita-wanita energik dalam menapaki peradaban keilmuan di dunia rantau. Beliau memberi spirit generasi berikutnya bagaimana menapaktilasi proses membangun peradaban Islam rahmatan lil alamin. Baik, kita berada pada hari Ahad, tepat di tanggal 19 Juni 2022 atau 19 Zulqaidah 1443 Hijriah. Pada momen ini terbangun dialektika antara generasi tua Tudaka dan generasi muda Tudaka di perantauan dalam membangun peradaban Tudaka yang berdimensi memanusiakan manusia bagi peradaban yang akhirnya peradaban madaniyah atau peradaban rahmatan lil alamin. Baik, pertama adik siapa ini Yan? Baju Vinnya. Oke, siapa? Tolong diperkenalkan, siapa namanya, Nak? Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mahira. Sekarang saya menempuh pendidikan pasca sarjana di UIN Alauddin Makassar, jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh ya, sebelumnya S1-nya di mana? S1-nya masih sama juga di UIN Alauddin dengan jurusan yang sama. Jadi saya selesai tahun 2020 S1 dan melanjutkan pendidikan lagi di pasca sarjana tahun 2021. Oh iya. Sebelum masuk di UIN Alauddin Makassar, pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah kah, SD kah, Sanawiyah, SMP atau SMA Aliyah, coba bisa diceritakan supaya menjadi bahan perbandingan pemikiran ke depannya. Iya, baik. Saya karena tinggal di sebuah desa, di salah satu desa di Kecamatan Wonomulyo yaitu Tumpiling. Jadi bersekolahnya itu di SDN 031 Impres Tumpiling. Kemudian MTS-nya saya lanjut di Wonomulyo, ya, di Kecamatan Wonomulyo di MTS As'adiyah Al Muhajirin, dan tingkat aliyahnya itu bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar. Ya. Oke. Dan lulus di tahun 2016 di Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar. Oh, ya ini historical study ya. Oke. Sebagai generasi yang melintasi provinsi dari Sulawesi Barat menuju Sulawesi Selatan, seperti apa dimensi dasarnya sehingga memilih kampus UIN Alauddin Makassar dan mengambil konsentrasi pada pendidikan bahasa Arab? Seperti apa harapan kedepannya untuk membangun peradaban khazanah keislaman? Fadal. Ya, baik. Kenapa memilih UIN Alauddin Makassar? Yang pertama karena memang UIN dikenal sebagai kampus peradaban. Kampus peradaban berarti mahasiswanya juga akan digenjot bagaimana menjadi manusia yang beradab. Ya. Kemudian kenapa saya ambil pendidikan? Ya, karena memang background saya dan passion saya menyukai bidang pendidikan. Jadi saya ingin hidup saya ke depannya ini adalah berintegrasi pendidikan juga. Oh, iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, ini berasal dari suku apa kita ini nih? Apa suku Inggris kah atau suku apa? Ya. Kalau suku Inggris belum tentu, pasti tidak ya, karena tidak ada sekali dialek-dialek Inggrisnya. Ya, ya. Kalau suku, alhamdulillah banyak campuran, ada dari Bugis dan bapak Bugis dan ibu saya itu adalah suku Todaka. Iya. Oh, Todaka ini iya.
Omong-omong, Bugis sebagai suku yang sudah besar dan mendunia, ini menarik. Ini suku Todaka dalam perspektif Anda sebagai genetik yang rahim lahir dari rahim Todaka itu. Seperti apa yang Anda bisa sampaikan kepada generasi berikutnya bahwa jangan takut menyebutkan identitas suku, karena sesungguhnya suku itu bagian daripada manifestasi. Ketiga Al-Hujurat ayat 114 memberi pemaknaan bahwa syu'uban wa qabaila itu adalah kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dalam mensek genetik Anda sebagai orang suku Todaka, tentu tadi bapaknya orang Bugis, mamanya Todaka. Apa yang Anda bisa apa yang Anda bisa narasikan bahwa Todaka itu seperti ini? Fadal. Ya, yang pertama Todaka tentu sudah tidak asing lagi ya, utamanya di Polewali Mandar. Itu adalah salah satu suku juga di Polewali Mandar. Yang saya rasakan sebagai anak Todaka itu adalah semangat atau spirit berjuangnya dalam menuntut ilmu. Ya, jadi orang tua kita di Todaka itu selalu memberikan kita semangat bahwa meskipun perempuan ataupun laki-laki dan meskipun background orang tua kita adalah petani, tetap anak-anaknya itu harus yang utama adalah sekolah, harus maju. Itu yang pesan dari orang-orang tua saya, nenek-nenek saya di Todaka yang dia ajarkan kepada kita, sehingga itulah yang menjadi pegangan kita, semangat kita bahwa ke depan persaingan akan sangat pesat. Jadi kita anak suku Todaka harus maju juga tanpa melupakan budaya kita, karena kita yang akan membangun peradaban juga suatu saat nanti insya Allah. Oh iya. Amin. Ada filosof yang tertangkap dari dialektika tadi bahwa litok na Todaka, litok toke ada. Apa Anda bisa manifestasi tafsir bebas Anda? Litok Todaka, litok toke ada. Ya. Bahwa tanah Todaka itu adalah tanah yang kaya. Yang pertama dari segi adatnya, ya, dari segi bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita bergaul dengan orang dari segala arah, entah itu dari yang backgroundnya petani, dari yang backgroundnya memang dari sudah ada berpendidikan. Kita selalu diajarkan menjadi manusia yang saling menghargai, manusia yang punya ada ya, litak toke ada. Dimanapun kita hidup, kita bisa selalu menjadi garda terdepan lah. Oh iya. Tapi namanya siapa tadi? Nama lengkapnya siapa ini? Nama lengkapnya pendek, Mahira. Oh iya. Ya, untuk sementara defending dulu Mahira ya. Nanti terjadi nyamuk dialektika setelah di samping kita untuk memperkenalkan diri. Oke? Di tengah kita ada juga narasumber yang kedua untuk memberi analisis pikirannya terhadap menapaktilasi pendidikan dari Sulawesi Barat menuju Sulawesi Selatan untuk membangun peradaban yang berdimensi rahmatan lil alamin. Ya, please. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Background saya dari pendidikan itu, saya adalah mahasiswa Universitas Makassar, jurusan saya ilmu hadis. Dan suku saya Siapa tuh dulu? Semester berapa sekarang? Semester akhir, udah semester 8. Apa ada judul skripsinya sudah ada belum? Alhamdulillah sudah ada. Apa judulnya itu bisa diekspor kepada netizen? Judul skripsinya itu metodologi pemahaman hadis Ali Mustafa Yakub dalam memahami hadis tentang iddah. Coba diulang supaya bisa mendalam lagi penangkapan. Metodologi pemahaman hadis Ali Mustafa Yakub dalam memahami hadis tentang iddah. Oh iya. Oke, menarik ini Aziza ya? Iya, Aziza, dalam iddah menurut perspektif Al-Allama Yakub ya? Iya. Adakah korelasi tangkapan Anda melihat iddah dalam perspektif Islam dan iddah dalam dialektika budaya Todaka? Kira-kira ada pernah dengar atau ada bisa disinergisitaskan ke sana dalam dialektika Sian ini? Baik, kalau tentang masalah iddah itu terjadi ketika ada wanita setelah
ditalak atau diceraikan oleh suaminya. Seperti itu. Jadi iddah itu masa tunggunya itu selama tiga khuruj atau 3 bulan atau 3 kali suci. Seperti itu. Ya. Baik, sebagai tokoh generasi muda Todaka yang tentu dalam kibaran Persatuan Pemuda Pelajar Remaja Todaka. Tadi mana tadi anunya benderanya? Coba ya. Ini coba ditampilkan. Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Todaka atau P3MT. Ya, Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Todaka. Apa yang Anda bisa pesan, Aziza, terhadap generasi berikutnya pasca Anda untuk terus menjadi pemuda pelajar Mahasiswa Todaka, untuk terus apa di belakang tadi wahira spirit untuk mencari ilmu, apa yang bisa dipesan untuk generasi berikutnya? Baik, pesan saya untuk anak-anak muda, khususnya untuk pemuda Todaka, teruslah menuntut ilmu. Meskipun kita background kita itu dari petani kah, atau background kita dari warga-warga tidak mampu, semangatlah untuk menuntut ilmu, karena tanpa ilmu kita bukan apa-apa. Oh iya, tahan sebentar, kita masuk ke Mahira. Apa yang bisa dinarasikan bahwa Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Todaka, Anda bisa titip pesan kepada generasi di umur SMP, SD, Madrasah Aliyah, adik-adikmu, dan yang sementara kuliah 1, apa yang Anda bisa tetap pesankan untuk mereka? Jadi untuk adik-adik sekalian yang baru mau melanjutkan atau sedang melanjutkan di tahap S1, bahwa kita Todaka ini ada di Makassar ya. Jadi jika kalian sekiranya kita bisa berkomunikasi atau ingin berdiskusi, bahwa kita ini ada, kita sama-sama dengan tujuan dan mimpi yang sama seperti tadi yang disampaikan oleh saudari saya Nur Aziza ya, bahwa kita semua datang dari, karena kita banyak berdomisili di Pulau Limandar. Betul. Dan kebanyakan orang-orang juga Todaka sudah banyak besar di luar sana. Betul. Bahwa kita punya satu mimpi yang sama, kita juga punya satu spirit yang sama. Jadi jika kalian ada di sini, kita juga ada di sini dan siap untuk membantu. Saling membantu. Iya. Oke. Untuk kedua narsum kita, dalam spirit perempuan Todaka, dalaman ini kedua narsum kita sementara menggeluti dunia kampus UIN, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adakah adakah pernah baca kata-kata Daka itu di dalam tes Quran? Anda pernah dengar atau Anda pernah baca, atau seperti apa Anda memahaminya? Saya gambarkan, misalnya di dalam surah Al-Fajr ada kata Dakan, Daka. Ada surah Al-Kahfi, Pajalahu Daka. Di surah Kahfi ada kata Daka. Di surah Al-Araf ada kata Daka. Di surah Al-Haqqa ada kata Daka. Dan beberapa surah yang lain. Dalam mindset Anda sebagai penuntut ilmu di dunia agama, adakah kira-kira korelasi bahwa suku Daka adalah suku yang memang ekstensinya jauh bersama dengan ketiga Nabi Nuh melahirkan genetik kemanusiaan di situ? Atau Anda bacaan Anda, apakah generasi Todaka ada generasi dari nenek moyang dari Nabi Nuh? Adakah muatan sejarah Anda bisa dipaparkan? Ya, oke. Ini gambaran bahwa kita sepakat, kita dari satu nenek kita Adam dan Hawa. Peradaban berkembang, namun ada peristiwa dunia yang dimana dunia ditenggelamkan oleh Allah sehingga ada namanya tsunami terakbar ya. Tsunami terbesar itu di peristiwa di dunia Nabi Nuh. Sehingga ada anasir-anasir yang tentu tanda petik ya, apakah bermakna cocologi atau tidak. Tapi genetiknya adalah peradaban lahir
berkembang setelah dunia surut. Manusia-manusia yang di atas perahu Nabiullah Nuh alaihissalam membangun peradabannya di dunia ini dan melahirkan sampai kita sekarang ya, sehingga kita bisa berkata bahwa kita dari suku Todaka, suku Bugis, suku Tomandra, suku Patai, suku Panei, suku Pakado, suku Padendro, suku Palea, suku Jawa, suku Toraja, suku Mangkasa. Itu sangat meyakinkan kita di dalam surah Ar-Rum dan surah Al-Hujurat 14, Ar-Rum di 35, 36, 37 ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dijadikannya kita ini, manusia ini berbeda-beda warna kulit. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih dan lain sebagainya. Dan wa alsinatikum, dan beragamnya bahasa. Jadi ini tadi momen ini Persatuan Pemuda Pelajar Masa Todaka mencoba melakukan sebuah dalaman-dalaman terhadap Todaka dalam lintasan perempuan generasi Todaka yang datang di sekretariat komunitas pencinta budaya Todaka Korwil Sulawesi Selatan. Oke, statement closing hari ini, pernyataan terakhir kita hari ini mulai dari Mahira. Terima kasih. Semoga suatu saat nanti apa yang menjadi mimpi dan harapan kita bisa kita wujudkan, sehingga kita sebagai perempuan yang kemudian akan melahirkan anak bisa membangun peradaban mulai dari keturunan ke keturunan kita untuk menjadi wanita-wanita tangguh yang berpendidikan dan tentunya tidak melupakan budaya kita dan dari mana kita berasal. Untuk pesan kepada perempuan Todaka, untuk Mahira, apa pesannya kepada perempuan Todaka khusus untuk Todaka? Iya, untuk perempuan Todaka jangan suka galau-galau. Ayo bangun meraih mimpi kita ya, karena kalau galau kita tertinggal. Jadi ayo tetap bangun lagi, bangun dari tidur bahwa perempuan itu bisa meraih impian. Oh ya, mantap. Berikutnya ya, apa Ibu Ade Azizah pesan-pesannya untuk generasi Todaka dan generasi yang lainnya untuk membangun peradaban? Pesan untuk generasi Todaka yang seterusnya, gapailah mimpimu setinggi-tingginya. Berhijrahlah dari kampungmu dan tuntutlah ilmu dan wajahadu ya fisabilillah ya, berhijrah untuk mencari ilmu dan setelah itu hasil hijrah akan melahirkan peningkatan knowledge, peningkatan moral atau akhlak, dan akan kembali membangun peradaban di kampung halaman, khususnya peradaban generasi perempuan Todaka ya. Oke. Alhamdulillah siang ini kita bersama dengan Serikandi wanita muda perempuan Todaka mencoba menarasikan historical pendidikan mereka, bagaimana mencintai ilmu pengetahuan, bagaimana mencintai negerinya, bagaimana mencintai budaya dan asal muasal berangkat dari mana dia menjadi wanita besar sehingga seperti hari yang kita saksikan hari ini. Oke, kita tutup dengan mengiringkan suratul Fatihah kepada nenek-nenek moyang kita, kakek-kakek kita, bapak-bapak, kakek kita, saudara-saudara kita, orang khususnya Todaka yang telah mendahului, yang membangun peradaban 1.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, 1.000 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dan generasi yang membangun peradaban sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, amal jariah yang berkelanjutan, sehingga mengantarkan semua generasi Todaka dalam bingkai Persatuan Pemuda Pelajar Todaka dalam sakinah fid dunya wa sakinah fil akhirah. Ala haziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dari komunitas pencinta budaya Tudaka. Salam dari Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tudaka. Salam dari Persatuan Ulama Tudaka. Salam dari Dhaka English School. Salam dari Sapu Baca Tudaka. Salam dari Pancasilat Dhaka Iya. Malampik sungamu yang mononda pulolo kendelino.